Selamat siang. Suasananya langsung tekan gitu ya. Kayak lagi di sidang. Memang ini kita akan sidang berdasarkan hukum Taurat. Tapi Siap-siap semua. buka sama-sama Alkitabnya atau handphonenya. Iya. Ya. Handphone lah ya, handphone zaman sekarang. Handphone suci. Handphone suci. Alkitab di web juga ada. Alkitab suci. Ini adalah sebuah kegelisahan aja yang saya mau share sama teman-teman. Karena makin banyak terjadi, harapannya bukan kita. Matius 7 ayat 15. Semuanya apalah ya kira-kira. Hati-hati sama yang namanya kepalsuan. Hari ini saya mau bongkar tentang hal ini namanya kepalsuan. Oke, Matius 7 ayat 15. Udah kebuka semuanya? Oke. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka itu adalah serigala yang buas. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Kira-kira kalau kita baca itu bentuknya dia apa? Nabi atau bukan? Bentuknya nabi dong, gitu. Tapi palsu. Yang saya menyadari sebuah hal dan saya renungkan, musuh daripada kekristenan itu bukan orang jahat. Musuh dari kekristenan itu bukan kejahatan. Kalau kita baca Alkitab nih teman-teman ya, Yesus tuh nggak pernah benci sama orang jahat. Ya, bahkan dikatakan Yesus makan bareng sama mereka. Markus, di dalam kitab Markus 2 atau apa itu sampai dia ditegur gini, kenapa kamu sama murid-muridmu tuh makan sama orang berdosa gitu loh. Kenapa ngumpulnya sama orang yang jahat? Sama perampok, sama pemungut cukai. Kenapa kalian ngumpul sama begitu? Yesus tuh nggak ngurusin, dia nggak benci sama orang-orang jahat. Orang jahat, Tuhan bisa tegur mereka, lalu kemudian malah bertobat dan kemudian terima jalan yang baik. Tuhan juga nggak terlalu membenci orang yang berbuat kesalahan. Murid-muridnya buat salah banyak kali. Tapi Tuhan juga nggak benci sama mereka. Yang Tuhan tegur dengan keras. Artinya itu adalah sebuah musuh yang harus kita waspadai, teman-teman, adalah orang-orang yang munafik. Itulah musuh daripada, kalau kita lihat nih, kalau kita lihat Alkitab ada tokoh utamanya yang baik sama tokoh penjahatnya gitu, villainnya. Itu bukan orang-orang jahat loh di sana villainnya itu. Yang jelas tuh Yesus musuhnya tuh orang-orang munafik. Bentuknya apa mereka orang-orang munafik? Bentuknya nabi, tapi palsu. Bentuknya guru, tapi palsu gitu. Jadi ketika makin renungkan ini itu kayak, iya ya, di akhir zaman ini makin banyak orang yang seperti itu gitu. Jadi musuh Yesus tuh nggak pernah orang-orang jahat. Jadi kalau kita berbuat jahat nggak apa-apa, kita salah pun juga nggak apa-apa. Tapi hati-hati sama kepalsuan gitu loh. Kayaknya kita mau ibadah, tapi sebenarnya hati kita nggak pengen ibadah. Jadi kita datang untuk sesuatu yang lain. Kita pengen berbuat baik sama orang, tapi minat kita sebenarnya supaya untuk mendapatkan sesuatu. Hari-hari ini itu yang berbahaya, termasuk bahkan ibadah pun dijadikan ajang kepalsuan kalau kita lihat. Itu yang berbahaya. Contohnya gimana? Teman-teman coba saya tanya sederhana aja ya, ini kita tahu jawabannya lah. Ibadah hari Minggu gini, sama ngajak orang datang ibadah KKR kesembuhan, kira-kira lebih gampang yang mana? Kenapa lebih gampang ngajak orang ke KKR kesembuhan? Memang kalau kita ibadah gini, Tuhan nggak bisa sembuhkan. Tapi faktanya gini loh, banyak orang tuh pengen datang sama Tuhan, karena tujuannya bukan cuma ibadah. Mereka berharap mendapat sesuatu dari ibadah itu. Jadi kepalsuan tuh bentuknya tuh selalu baik. Bentuknya tuh kayak orang-orang tulus datang sama Tuhan. Tapi kenapa kalau ibadah biasa kamu nggak mau datang? Doa malam kamu nggak mau datang? Kasih dulu harus gini loh. Kasih dulu harus gini. Ya, hadirilah ibadah di malam Kamis misalnya. Harus disediakan makan malam gitu baru mau datang tuh orang-orang. Loh sekarang kalau kamu lihat nih, bentar lagi Natal nih kan. Nanti coba deh lihat, nanti baliho-baliho di pinggir-pinggir yang gede-gede, gereja gede itu. Pasti ada gininya. Hadirilah Natal, ada door prize. Loh, kelahiran Yesus saja loh pakai dimonetize loh. Loh, faktanya gitu kok. Itu ngeri loh malah. Kejahatan tuh nggak ngeri menurut saya. Karena jelas yang bahaya itu adalah kepalsuan. Itu yang jauh lebih bahaya. Jadi hari ini kalau kita baca nih salah satunya tadi kita baca Matius 7 ayat 15, saya bacain aja yang lain.
Markus 13 ayat 22, sebab Mesias-Mesias palsu ada di sana. Tadi nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, mereka akan muncul. Dan kalau Anda baca kitab Markus, apa yang dilakukan mereka? Lihat ya, mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Mereka tuh muncul dalam wujud yang paling baik yang Anda pernah tahu sebagai orang baik. Jadi kalau kamu pengen cari kekristenan, yang kamu bayangin, oh Yesus tuh sebuah pribadi yang sempurna, dia bisa bermujizat dan lain sebagainya. Nanti tuh kejahatan akan muncul dalam wujud yang seperti itu loh. Bukan dalam wujud yang datang ke sini terus mereka akan merusak tempat ini. Menurut saya orang-orang jahat seperti itu tuh terlalu mudah untuk diketahui dan mereka tidak laku yang begitu lagi. Tapi setan akan muncul dalam wujud yang paling berbahaya menurut saya. Bukan muncul sebagai orang jahat, tapi muncul sebagai sedikit atau menyerupai kebenaran. Itu maksudnya kepalsuan. Tadi Mesias-Mesias palsu ada, nabi-nabi palsu ada. 2 Korintus 11 ayat 13 ada nih. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja yang curang, dan mereka menyamar seperti Rasul Kristus. Mesias palsu, nabi palsu, rasul palsu. 2 Petrus 2 ayat yang pertama, baca aja nanti. Itu di situ sama seperti nabi-nabi palsu yang pernah ada, akan muncul guru-guru palsu. Apalagi yang belum ada sih, gembala palsu nggak ditulis. Tinggal 1 nih ya. Iya dong, 4 ada loh. Mesias palsu sudah ada, nabi palsu muncul di Alkitab, rasul palsu ada, guru-guru palsu ada. Gembala palsu, ada nggak kira-kira ya? Ya ada sih. Ya itu tadi disebutkan kan. Mereka akan muncul, padahal mereka adalah serigala yang berbulu domba. Jadi ketika saya baca ini tuh ngeri gitu sebenarnya. Setan tuh justru akan muncul dalam wujud yang paling sempurna yang bisa kita bayangkan. Saya percaya setan tuh sebenarnya, kalau Anda pernah sering takut kayak misalnya model, apa ya, Indonesia setannya apa sih? Pocong. Pocong gitu. Suster ngesot gitu. Itu adalah menurut saya bentuk setan yang paling murahan, yang paling gampang untuk diusir. Loh iya, itu nggak mengerikan menurut saya. Ya apalagi di rumah kita, di utama sekitar sini, portalnya banyak, pocong nggak mungkin lolos. Ya kan? Iya, memang. Jalanannya kasar nih, suster ngesot ledes nih, paha pantatnya. Nggak mungkin lah. Berdarah. Itu adalah versi paling bodoh, versi paling sederhana dari wujud setan. Kalau kita sampai itu aja kalah, menurut saya iman kita tuh rendah banget gitu maksudnya. Tapi justru yang mengerikan menurut saya, setan akan muncul dalam wujud yang paling baik dalam hidup kita. Makanya akan muncul dalam bentuk nabi. Wujudnya apa? Nabi loh dari luarnya. Melakukan mujizat tuh, keluarnya tuh bentuknya nabi. Ya mending kalau bentuknya napi gitu, apalagi masih pakai senjata tajamnya, kamu pasti tidak percaya lah orang jahat. Tapi kalau bentuknya nabi loh, luarnya nih ya kayak gini nih, kayak kita mau penginjilan bentuknya kayak gini, tapi palsu. Itu yang buat saya ngeri banget loh. Coba deh dilihat deh sekitar kita nih. Kejahatan yang paling jahat munculnya seperti apa. Menurut saya daripada takut sama kuntilanak, mestinya kita bijaksana menurut saya sama orang-orang yang justru waktu kita elus punggungnya nggak bolong. Kalau kita elus punggungnya bolong, menurut saya nggak ada cowok akan jatuh dalam dosa. Lah coba deh kalau cewek-cewek yang deketin kita elus gini, punggungnya bolong. Apa ya dia akan terus terjerumus dalam dosa? Tidak. Punggungnya bolong, kita tanya, "Dek mau makan apa?" Dia ketawa malah. Hihihi, lah kamu ngapain? Kita kan nggak mungkin jatuh dalam dosa ya. Ini udah bolong itunya bego lagi ditanya gitu, jawabannya ketawa. Yang mengerikan itu justru kalau kita elus dia tanya, "Om sendiri mau makan apa? Saya bisa lakukan apa buat Anda?" Itu setan yang lebih setan tuh kayak gitu tuh zaman sekarang. Justru akan muncul dalam wujud yang paling kita pengen, yang paling kita anggap itu ideal, itulah setan akan muncul di situ. Jangan ketipu sama setan-setan yang murahan yang tadi saya sebut. Hati-hati sama godaan setan yang kayak Alkitab tulis. Nabi palsu, guru palsu, Mesias palsu, dan lain sebagainya yang palsu. Rambut palsu. Ya itu mah nggak, ya maybe gitu. Ya tujuannya apa? Menurut saya ya karena sesuatu yang salah menurutku sih. Tapi itulah yang terjadi. Jadi kalau kita lihat ya, kepalsuan itu kira-kira clear-nya apa? Saya mau share ini supaya kita aware. Salah satu yang nyata-nyata nanti Anda akan ngerti lah. Kepalsuan itu kira-kira wujudnya sekarang gini. Daripada kita bilang orang itu overweight, karena itu jelas pasti jahat, dan orang pasti akan marah dan nggak suka dengan kata overweight. Kita sebut aja mereka imut, lucu, gemoy,
ya, mengemaskan. Lo ya toh, anak-anak nih overweight. Sekarang disebutnya apa? Overweight. Kalau itu overweight kan langsung jelas. Overweight, periksa, berubah, bertobat, selesai. Kalau kita jujur, terbuka, hidup benar, kita buka aja sama kesalahan, selesai. Tapi iblis punya cara lain. Dia bikin segala sesuatu yang salah. Kalau salah langsung, orang tahu. Dia bikin jadi seolah-olah benar. Nah, itu orang nggak tahu. Itu yang namanya kepalsuan dan menjatuhkan banyak sekali orang. Itulah yang jadi jebakan setan. Ya, ada sebuah tempat mabok di dunia ini banyak. Sekarang kita nggak nyebutnya tempat mabok lagi. Zaman dulu, menurut saya diajarin diskotik itu tempat mabok sama papa saya. Jangan ke sana, karena tempat mabok. Zaman sekarang disebutnya sebagai dugem. Dunia atau apa untuk gemerlap atau gembira atau apa. Loh, sekarang jadi tempat yang untuk cari kegembiraan gitu loh. Tapi kalau kita tuduh maboknya, obat-obatan terlarangnya, orang jelas pasti tahu salah, tapi dididik sama setan supaya itu terlihat seperti benar. Contoh lain, segala apa yang ada di handphone kita yang berkaitan dengan pornografi, persinahan, tidak disebut sebagai aplikasi yang pornografi, disebutnya sebagai adultainment. Mereka bisa punya izin. Kalau mereka pornografi, izinnya jelas, di tempat-tempat tertentu tidak boleh. Tapi mereka sebut sebagai adultainment. Kenapa? Hiburan untuk orang dewasa. Jadi hal-hal yang salah menyesatkan dibungkus dengan cara yang baru supaya terlihat benar, itu yang bahaya itu loh. Dan itu caranya ngeri banget. Di Alkitab jelas bilang pemburit tidak layak mendapat tempat di kerajaan sorga. Tahu pemburit? Nah, homoseksual. Sekarang sebutnya apa? Non-binary, transgender. Mereka dengan alasan gini, saya belum menyadari aja jenis kelamin saya apa. Saya berhak memilih jenis kelamin saya pria atau wanita. Lo bayangin ya, ini adalah hal dasar yang diberikan sama Tuhan kepada setiap manusia. Jangan ngomong jati diri dulu aja deh, kamu jati dirinya begini. Enggak loh, sebuah hal dasar yang dikasih Tuhan dari awal. Lu laki-laki apa perempuan? Setan bikin kita bingung dengan sebuah kemasan yang lebih baik. Namanya hak asasi manusia. Boleh menentukan kamu untuk jadi pria atau wanita. Boleh menentukan kamu jadi androgini lah. Dan lain. Kamu boleh mencintai sesama. Karena tujuannya adalah hak asasi manusia. Cara setan tuh gila banget buat saya. Keren banget malah. Kita kadang-kadang terjebak bukan sama maaf ya. Sama pocong dan lain sebagainya. Itu murahan asli. Kejahatan tuh orang bisa tahu itu jahat. Kalau Anda pergi ke kebun binatang, ada serigala kan nggak mungkin kamu elus. Nggak mungkin lah kita sebodoh itu. Tapi kalau bentuknya domba, nah kita bisa tertipu. Setan menggunakan cara yang sesat jadi terlihat benar. Di semua kita nih ada nih. Penipuan nih semuanya modelnya kayak gitu. Kalau saya ajak kamu bisnis, saya masih pakai rompi orange barusan OTT ketangkap tangan. Lalu apalagi masih diborgol lagi gitu. Anda kan jelas nggak mau diajak bisnis. Tapi mana ada investasi bodong yang ngakunya baik? Ngakunya jahat. Semuanya ngakunya baik. Dapat return yang baik loh. Coba dari depan, ini nggak pasti loh. Ada kemungkinan kita ditipu. Mau ikut nggak? Setan nggak akan ngomong begitu. Setan akan dalam wujud yang benar-benar aslinya jelek diubah jadi terlihat baik. Kemasannya dia ganti. Orang-orang serakah, kalau dia mau ngaku salah, selesai. Tapi orang-orang serakah di sini yang cinta uang, termasuk pendeta hamba Tuhan ini buat kita berdua. Jadi yang di sini nggak tahu yang lainnya, semoga nyusul, jangan sampai ya. 3, oke. Yang jadi hamba Tuhan, ya mau serakah, kita bilangnya gini, pendeta juga perlu uang. Itu alasannya kan baik banget. Tuh. Kami juga perlu uang loh. Anak saya 1, sekarang sekolah mahal, adalah anak saya 3. Lah saya kalau misalnya nggak ngambil perpuluhan misalnya gitu, saya nggak dibayar, saya nggak ini. Saya makan dari mana? Benar apa tidak alasan saya? Padahal aslinya emang serakah aja udah. Pada akhirnya ketika ini semua dipalsukan dengan cara begitu rupa, maka manusia ini tidak lagi berusaha untuk bertobat, tapi pada akhirnya mereka itu menerima dengan cara yang baru. Pada akhirnya kita tersesatnya tuh begitu. Kita menerima tapi dengan cara yang baru sesuai maunya setan. Itu yang membuat menurut saya di zaman sekarang banyak sekali orang-orang itu jatuh dalam dosa. Di dalam Alkitab ada istilahnya, ada namanya kompromi. Jadi kalau kita bisa dengar hari ini, teman-teman coba bijaksanalah. Ya.
Contoh sederhananya mungkin ada yang tahu logonya Apple yang pertama kali di sini? No. Logo Apple yang pertama tuh buah pengetahuan, buah pohon yang baik gitu. Bentuknya kayak pohon Adam dan Hawa itu, dan ada apelnya. Setelah itu baru warna-warni tahun 97. Please check. Nah, itu adalah sebuah kemasan. Isinya sama nggak? Isinya sama, ya tetap Apple. Setan tuh isinya setan. Bentuknya lain-lain. Termasuk yos, pendeta, businessman, ya name it lah. Gitu. Di dalam Alkitab ada sebuah kejadian yang menurut saya ini jadi perenungan klimaks saya kalau saya boleh bilang dari hal ini. Waktu Yesus sebelum mati, itu kita kenal dengan sebuah kejadian Last Supper yang kita peringati bersama-sama ini. Ini enggak. Ini enggak termasuk enggak gitu. Atau ini roti yang tak beragi maksudnya. Saya enggak tahu konsepnya. Oke. Matius 26 ayat 21-22. Ini kalau Anda baca ini dengan hati yang benar, dengan pikiran yang bersih, Anda akan ngerti apa yang saya maksud. Matius 26 ayat 21-22 itu begini ayatnya. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, Yesus ini berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Ini mereka sudah hidup 3 tahunan ya berarti ya, melayani bersama-sama, udah saling kenal, tidur bareng, makan bareng. Kayak kita ini baru seminggu sekali nih, kita sudah nganggap kayak kita dekat. Ini tiap hari melayani 3 tahun. Yesus tahu, Yesus tuh hatinya tahu nih, semua dia udah tahu siapa yang akan berkhianat. Tapi dia ngomong satu hal, aku tahu nih, aku nih sudah mau mati nih, misalnya gitu. Aku mau mati malam ini, tapi salah satu dari kalian ini akan menyerahkan aku. Ayat 22-nya bilang apa? Dan dengan hati yang sangat sedih. Terjemahannya nanti coba dilihat. Itu hati mereka hancur. Mereka nangis beneran. Mereka nangis sambil jawab gini, bukan aku ya Tuhan. Termasuk siapa yang ngomong? Saya baca itu pas saya renungin malam, saya nangis loh. Gila, orang sekarang tuh jahat banget. Mereka muncul dalam wujud 3 tahun pengikut Kristus. Bendahara. Memelihara uangnya Tuhan Yesus. Dipercayakan nama dia semua. Sampai malam terakhir masih ditanya, tapi salah satu dari kalian. Dia nangis loh orang itu. Bukan aku loh Tuhan. Orang tuh jahatnya bisa begitu. Setan akan muncul dalam wujud yang bentuknya kayak gitu. Murid asli. Tapi pengkhianat. Makanya sampai hari ini dia dikenal sebagai Yudas Iskariot. Murid Yesus yang berkhianat. Murid Yesusnya udah ketinggalan. Buat saya jahat banget. Jahat banget. Kepalsuan itu jahat banget. Percayalah mungkin ya, orang-orang terjahat dalam hidup Anda itu wujudnya seperti orang paling baik dalam hidup Anda hari ini. Setan akan bekerja dengan model yang seperti itu. Dia kalau muncul dalam bentuk perampok, Anda tidak jatuh. Kalau muncul dalam bentuk ya setan-setanan, jelas Anda tidak mungkin jatuh. Tapi kalau muncul dalam bentuk murid, sahabat, teman, guru, pengajar, rekan, apalagi, name it lah. Ada kemungkinan besar loh, kita akan dikhianati dan jatuh. Bayangin posisi itu. Itu kepalsuan yang iblis buat. Makanya tadi ayat itu jelas bilang, hati-hati ya, nama nabi palsu. Mereka tuh luarnya domba, tapi dalamnya serigala. Bijaksana teman-teman. Yesus tidak pernah benci, sekali lagi, ya kejahatan. Dia tidak pernah benci kesalahan. Yang Yesus benci orang-orang yang munafik. Ayatnya bilang begitu. Yang ditegur Tuhan siapa? Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Kemarin saya juga baca ada sebuah kisah nih agak aneh nih. Yohanes Pembaptis itu waktu membaptis, ada orang Farisi Saduki pernah datang dan mereka pede, mereka tuh bisa dibaptis. Itu kayak orang udah songong banget lah buat saya kalau aku baca. Ini orang-orang yang sudah kayak mau terima Yesus tuh dibaptis dulu gitu sama Yohanes Pembaptis. Ada orang Saduki, orang Farisi itu datang dan mereka tuh datang lihat filmnya dah. Mereka tuh dengan percaya diri mereka layak untuk dibaptis. Dan disitulah Anda dengar, "Hei kamu ular beludak." Itu di situ ayatnya. Ini gila ya, orang-orang ini tuh kayak nggak punya hati gitu loh untuk ngerti bener salah aja nggak bisa. Ya itulah wujud kejahatan di masa sekarang. Jadi bijaksanalah. Jadi kalau kita lihat
kesimpulan tadi dari yang pertama, sederhananya ginilah. Kita tuh sebenarnya orang-orang pinter yang sebenarnya kita tahu benar salah lah. Ini kalau, ini ada gitar di sini tadi contohin ya sama Bapak Gembala kita yang terhormat. Ini gitarnya saya yakin asli lah, ya. Iya dong ya. Asli dong pasti. Senarnya juga asli, Elixir. Mahal, senar mahal. Itu dia yang beli. Oh, dia yang beli. Terima kasih. Dia kaya. Dia kaya. Tulus kan tapi ya, nggak Masih konser. ada maksud lain ya. Terus masih konser. Oh, Tulus masih konser. Ya. Ini let's say tiba-tiba ada Indonesia ini banyak punya gitar begini. Bagi orang yang tahu asli, musuh barang asli itu bukan barang jelek, barang tiruan. Ini kalau tiba-tiba nih ya, ada orang mau jual gitar yang sama terus bilang asli, wujudnya ada gini-giniannya. Kita tuh pintar sebenarnya, tahu benar salah. Kita nggak terjebak nih sebenarnya sama barang bagus, asli, sama barang buruk tuh kita nggak terjebak. Kita tahu kok. Sebenarnya gitu. Makanya musuhnya dari barang asli itu nggak pernah jadi barang jelek sampai sekarang. Musuhnya perusahaan Nike lah, apa yang gede-gede itu mereka nggak pusing sama barang jelek. Konsumen itu tahu barang bagus sama barang jelek. Yang mereka worry itu adalah barang yang menyerupai asli, barang KW. Itulah yang musuhnya dari perusahaan besar. Itulah yang paling berbahaya buat kehidupan kita orang percaya. Sebenarnya kita tuh tahu kok bagus jelek. Masalahnya kenapa sih kok kita masih suka sama yang namanya kepalsuan itu? Nah, kenapa kita masih suka sama yang palsu, sama yang KW dan lain sebagainya? Ternyata alasannya begini, Alkitab menuliskan. Karena tidak semua orang berani membayar harga untuk sesuatu yang benar dan asli. Makanya orang terus jatuh dalam kepalsuan. Apa iya sih orang tuh nggak tahu barang jelek nih? Masa kayak misalnya gini ya, kayak misalnya kita tahu lah, gereja sama kafe lebih bagus mana lah menurut pandangan moral kita aja. Ya saya yakin jawabannya ya bagus ke gereja lah ibadah. Ya saya yakin jawabannya gitu. Tapi kenapa nggak mau ke gereja? Karena nggak berani membayar harganya itu loh. Kalau saya misalnya mau selingkuh gitu, misalnya nih ya, ini direkam ini misalnya, oke? Ini misalnya, apa iya saya tidak tahu bahwa selingkuh itu salah? Ya pasti tahu toh. Tapi yang susah dilakukan adalah menahan nafsunya itu loh. Yang susah dilakukan membayar harganya. Melayani sama nggak melayani bagus mana? Merampok sama memberi bagus mana? Ngambil orang sama memberi bagus mana? Ya pasti bagus memberi. Kita tahu kok di otak kita. Saya yakin tidak banyak lah. Mungkin kalau ada yang bodoh-bodoh banget ya maaf ya. Tapi maksudnya nggak lebih banyak kan yang pintar lah. Tahu barang bagus, barang jelek. Kenapa tetap milih yang KW? Alasannya sederhana. Tidak banyak orang yang mau membayar harganya untuk kehidupan yang tanpa kepalsuan. Termasuk bagi kita orang Kristen. Itulah yang paling berbahaya, yang dilakukan iblis sampai kita hari ini. Makanya di dalam Alkitab ya, kesimpulannya, berusahalah jangan sampai jatuh dalam kepalsuan satu. Yang kedua, berusahalah untuk hidup benar. Alkitab menuliskan dengan jelas, barang siapa mau mengikut aku ngapain? Sangkal diri, pikul salib. Yang bilang siapa? Yesus kok. Berani bayar harganya? Tahu nggak baca firman itu bagus buat Anda? Tahu dong. Kenapa Anda baca firman? Nggak mau bayar harganya. Ikutan komsel sama nggak bagus mana? Pasti tahu kita yang baik. Nggak banyak orang mau bayar harganya. Hidup benar itu mahal, teman-teman. Hidup benar itu mahal asli. Itulah yang susah bagi kita. Makanya iblis senang dengan keadaan ini. Dan Alkitab bilang 1 Petrus, iblis itu juga berjaga-jaga. Kayak kita nih, makanya disuruh berjaga. Dia ngincer orang. Nyari siapa yang lengah dia telan. Makanya kalau kita juga nggak berjaga-jaga, kacau hidup kita. Hidup benar itu mahal. Kalau kita tahu pekerjaan iblis sejahat itu, ya ada baiknya kita juga berjaga-jaga. Mumpung kita masih muda, jangan gampang ketipu. Kita ketipu uang bisa balik loh. Ketipu setan, baliknya ya Tuhan. Ya masih sempat bertobat semoga. Tapi kalau nggak sempat gimana? Susah. Nggak banyak orang mau bayar harganya untuk sesuatu yang asli. Lawan kata dari kebenaran, itu di Alkitab namanya dusta. Jadi kalau Alkitab bilang, kamu hidup saleh, hidup jujur, itu bukan speaking the truth. Jadi kalau Alkitab ngomong nih, saya lihat dari khotbah Pak Gembala yang waktu kapan, soal orang jujur. Am I right? Ya kan?
Benar ya? Aku dengerin sesuatu yang benar. Oke. That's good. Saya nyambung ke sana aja. Oke. Udah dikotbahin. Kejujuran kamus Indonesia sama kamus Alkitab itu lain. Jujuran kamus Indonesia itu lawan katanya bohong. It means speaking the truth. Tapi kejujuran dalam Alkitab itu standarnya kesalehan. Bukan ngomongin soal speaking the truth, but living the truth. Lawan katanya dusta. Tuhan pengen kita jujur, bukan speaking the truth. Contoh nih, misalnya seandainya kamu fitnah saya. Misalnya nih ya. Ini contoh, saya yakin kamu nggak mungkin melakukannya. Nggak, terus saya tanya sama kamu beneran fitnah nih ya? Saya tanya, yang fitnah saya itu yang bikin gosip kamu ya? Terus kamu jawab jujur, ya saya. Nah saya mau tanya, dia orang jujur apa orang jahat? Tapi fitnah loh, fitnah kan bohong kan? Nah dia gimana? Dia orang jahat yang jujur atau gimana statusnya? Jujur tapi jahat. Nah itu loh. Because jujur menurut kita itu kadang-kadang ngomong gini ini dia jujur menurut kamus. Karena dia speaking the truth. Apakah kamu yang bersalah? Ya, saya bersalah. Jujur dia. Tapi menurut Alkitab dia bukan orang jujur. Karena nggak termasuk orang saleh. Kenapa? Karena cuma perkataannya, hidupnya tidak. Dia memfitnah, dia berdusta, melakukan hal yang jahat. Jadi kejujuran yang dimaksud dalam Alkitab, kenapa disuruh untuk kita, Tuhan suka sama kejujuran? Apa? Kejujuran, awal keterbukaan kita, awal dari pemulihan kita, lain sebagainya. Omongan kita jujur, ngaku tuh baru awalnya doang pertobatan. Yang Tuhan mau di dalam Alkitab kita, setahu saya sampai hari ini, adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Dan harganya mahal. Tidak banyak orang yang mau melakukan itu. Bagi saya, menurut saya tidak tahu kenapa akhir-akhir ini saya sering banget mikirin itu. Sering banget. Karena saya mulai banyak menyaksikan sejujur-jujurnya ya. Bahkan mau cari di gereja pun, orang tulus tuh enggak banyak. Orang yang punya hati yang jujur tuh enggak banyak. Orang baik banyak. Di antara kita yakin nih semuanya orang banyak. Tapi kalau ditanya, apakah semua hari kita hidup benar? Orang jujur, hatinya tulus? Belum tentu. Apalagi ya di orang-orang kita, komunitas kita yang lain. Jadi teman-teman, nasihat hari ini, yang pertama dari firman Tuhan, lihat di dalam Alkitab. Iblis akan bekerja dengan cara yang paling baik, yang pernah Anda tahu. Jangan sampai jatuh dalam godaan iblis. Iblis percaya deh, wujudnya tidak akan muncul dalam hidupmu dalam wujud setan yang murahan. Dia akan muncul dalam sebuah kejahatan yang paling manis, yang paling baik, yang paling Anda tahu, supaya Anda tergoda di sana. Ya, dan oleh sebab itu berusahalah untuk hidup yang namanya hidup benar di hadapan Tuhan. Satu-satunya cara supaya kita bisa hidup benar adalah ya bayar harganya, apapun itu. Sangkal dirimu, pikul salib, hidup benar, hidup sesuai apa maunya Tuhan. Ya, kemudian kita diselamatkan bareng-bareng. Nanti kita ketemu di surga. Kalau enggak ya jangan berbangga hatilah. Kebanggaan semu itu adalah iblis lakukan. Damai sejahtera semu, kekayaan semu, ya kan? Dan lain sebagainya yang semu-semu itu adalah pekerjaan setan. Semoga kita dapat yang asli dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.